Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita masuk ke video, aku mau kalian tahu bahwa video ini hanya untuk hiburan dan berbagi informasi. So berbuat baiklah pada setiap orang, kapanpun dan dimanapun, terutama di kolom komentar. Jangan tunjukkan komen kebencian atau kata-kata yang menyakiti pada siapapun juga. Dan dalam setiap kasus, ambil positifnya, buang negatifnya. Nggak pakai lama, watch. Orenthal James Simpson yang biasa dikenal dengan O.J. Simpson dilahirkan pada tanggal 9 Juli 1947 di San Francisco, California. Terlahir dari pasangan Eunice dan Jimmy Simpson, dia memiliki seorang saudara bernama Melvin dan dua orang saudari bernama Shirley dan Carmelita. Orang tuanya bercerai di tahun 1952 dan ibunya membesarkan mereka semua. Saat remaja, O.J. memiliki beberapa masalah dengan hukum karena bergabung dengan sebuah geng. Namun pada saat remajanya ketika dia bergabung dengan tim football sewaktu SMA, hidupnya kembali menjadi normal. Di tim yang bernama Galileo Team ini, O.J. memiliki nama panggilan sebagai Juice. Di tahun 1965, saat O.J. kuliah di City College of San Francisco, dia akhirnya ditransfer ke University of California di Los Angeles. Dalam karirnya, O.J. disebut-sebut sebagai pemain yang sangat bagus. Dalam masa kuliahnya, O.J. menikah dengan Margaret Whitley dan mereka memiliki 3 orang anak. Setelah menamatkan kuliah, O.J. ditransfer ke Buffalo Bills dan menerima nilai kontrak terbesar dalam sejarah sport pada masa itu senilai $650.000 selama 5 tahun. Dia adalah seorang superstar, dia sangat dicintai para fans dan juga para media. Selain itu dia sering dikontrak sebagai bintang iklan. Namun di tahun 1979 kehidupannya mulai berubah saat dia dan istrinya bercerai. Di tahun yang sama, pada bulan Agustus, putrinya meninggal akibat terjatuh ke dalam kolam tepat sebelum ulang tahunnya yang kedua. Setelah tahun 1979, O.J. pensiun dari football dan mulai tertarik dengan dunia akting. Dia sering tampil di acara-acara TV show dan membintangi beberapa film terkenal bersama beberapa aktor kawakan. Pada tahun 1977, sebelum O.J. bercerai, dia bertemu dengan seorang waitress di sebuah restoran di Beverly Hills bernama Nicole Brown. Mereka mulai berkencan walaupun saat itu O.J. masih menikah. Dan hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama perceraiannya. Nicole Brown dilahirkan pada tanggal 19 Mei 1959 di Frankfurt, Jerman. Dia pindah ke California dan tamat dari Dana High School di Orange County. Saat mereka bertemu, Nicole masih berusia 18 tahun dan O.J. telah 30 tahun. Setelah berpacaran beberapa tahun, mereka menikah di tahun 1985 dan memiliki 2 anak. Setelah menikah, dari luar hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Namun apa yang terjadi di balik pintu semuanya sangat berbeda. Mereka sering bertengkar, bahkan polisi seringkali datang ke rumah mereka akibat pengaduan dari tetangga. O.J. memiliki masalah emosi yang membuatnya gampang marah serta melakukan KDRT. Pada tahun 1989, O.J. pernah ditahan setelah dilaporkan melakukan kekerasan yang membuat istrinya dirawat di rumah sakit. Saat itu, Nicole mengatakan pada polisi bahwa dia khawatir O.J. akan melenyapkannya. Namun setelah kejadian tersebut, O.J. tidak ditahan karena Nicole mencabut laporannya atas permintaan ayah Nicole. Ayahnya meminta Nicole untuk mencoba memperbaiki pernikahannya karena mereka telah memiliki anak. Mereka
mencoba untuk memperbaiki pernikahan tapi tidak berhasil. Hingga di tahun 1992, Nicole mengajukan perceraian setelah dia berkencan dengan seorang pria bernama Kit Klamsowicz. OJ yang tidak terima selama beberapa kali mengkonfrontasi Kit dengan mengintimidasi pria ini agar berhenti memacari istrinya. Dia juga seringkali menguntit saat mereka berdua berkencan. Di tahun 1993, mereka kembali rujuk yang kembali berakhir dengan perpisahan. Di tahun 1994, Nicole bertemu seorang pria bernama Ron Goldman yang masih berusia 25 tahun. Segera setelah pertemuan pertama, mereka menjadi akrab, bahkan Nicole mengizinkan Ron untuk menyetir Ferrari miliknya. Ron adalah seorang calon model yang pindah ke California pada tahun 1987. Saat itu, Ron juga bekerja di sebuah restoran bernama Mesoluna. Di tanggal 12 Juni 1994 pada jam 6.30 malam, Nicole mengajak keluarganya untuk makan malam di Mesoluna. Ketika mereka pulang, ibu Nicole menyadari jika kacamatanya tertinggal di restoran. Nicole menelpon Ron memintanya untuk mengantarkan kacamata tersebut. Sekitar jam 9.30 malam, Ron meninggalkan restoran. Sebelum ke rumah Nicole, dia sempat pulang ke apartemennya dan berjanji dengan teman serumahnya untuk hangout sekembalinya dari rumah Nicole. Namun, Ron tidak pernah kembali. Dan apa yang terjadi setelahnya akan menjadi pertanyaan selama bertahun-tahun kemudian. Hari itu, sekitar tengah malam, anjing Nicole tidak berhenti menggonggong dari luar rumahnya. Ketika tetangganya keluar untuk melihat apa yang terjadi, si anjing membawa mereka masuk ke dalam halaman rumah yang terlihat sangat mengerikan. Saat polisi datang, mereka menemukan Nicole dan Ron yang terbaring di tanah dalam genangan darah. Nicole telah ditikam lusinan kali di kepala dan lehernya. Sementara Ron mengalami hal yang sama sebanyak 25 kali. Tidak terlihat adanya senjata di TKP, tetapi ada sebuah sarung tangan kulit berwarna hitam dan sebuah topi rajutan berwarna biru yang terletak di samping jasad Ron. Semua anak-anak Nicole yang sedang tidur berada di dalam rumah. Mengingat Nicole yang saat itu masih merupakan istri seorang bintang, dengan cepat kasus ini menjadi perhatian publik. Dan satu-satunya orang yang menjadi tersangka utama adalah OJ. Namun saat kejadian tersebut berlangsung, pada tengah malam, OJ sedang berada di sebuah penerbangan ke Chicago dan check-in di hotel pada jam 4.30 dini hari. Ketika polisi mendatangi rumahnya untuk mengabari kematian Nicole, polisi yang tidak mengetahui OJ tidak di rumah melihat bahwa di mobilnya ada bercak-bercak darah dan sebuah sarung tangan kulit berdarah yang terlihat mirip dengan di TKP sebelumnya di halaman rumah OJ. Beberapa saat kemudian, saat polisi kembali ke sana untuk memeriksa lebih lanjut, mereka menemukan lebih banyak bercak di dalam mobil OJ. OJ ditahan keesokan harinya saat telah kembali dari Chicago. Setelah diinterogasi beberapa jam, kemudian OJ pulang ke rumahnya. OJ yang sudah punya firasat jika dia akan kembali diinterogasi, pada tanggal 15 Juni menyewa seorang pengacara terkenal bernama Robert Shapiro. Keesokan harinya saat pemakaman Nicole, OJ hadir dengan anak-anaknya. Saat ditanyai media, OJ mengatakan dia tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam tewasnya Nicole. Namun semua orang merasa yakin jika satu-satunya orang yang berada di balik hal ini adalah OJ. Dengan banyaknya barang bukti yang menunjuk kepada OJ, pada tanggal 17 Juni, polisi meminta OJ untuk menyerahkan diri. Setelah pemakaman Nicole dan Ron, untuk menghindari media, OJ bersembunyi di salah satu rumah temannya, yaitu Robert Kardashian yang merupakan ayah Kim Kardashian. Pada awalnya, dia terlihat kooperatif dan berniat menyerahkan diri, tetapi sesaat kemudian dia mulai mengalami serangan panik. Dia menulis surat untuk Robert yang isinya membantah semua tuduhan-tuduhan tersebut, dan dia juga mencoba melenyapkan dirinya di salah satu kamar anak-anak Robert sebelum akhirnya Robert menemukannya dan memintanya untuk keluar. Saat itu, OJ langsung mengambil paspor, senpi, serta sejumlah uang $10.000
dan kabur dengan mobilnya yang dikendarai salah seorang temannya bernama Al Cowlings. Robert melaporkan hal ini pada polisi. Dia mengatakan jika OJ berniat untuk melenyapkan dirinya. Serombongan besar mobil polisi dan helikopter segera mengejar mobil tersebut. Namun, ini bukanlah pengejaran seperti di dalam film-film. Iringan mobil polisi hanya mengikuti mobil OJ dari belakang untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Pengejaran yang disiarkan secara langsung di TV ini membuat siaran langsung pertandingan final NBA yang sedang ditayangkan di TV untuk sementara dihentikan digantikan dengan siaran pengejaran OJ. Diperkirakan sekitar 95 juta pemirsa menonton secara langsung. Terlihat OJ yang duduk di kursi belakang sambil meletakkan senpi di kepalanya. Pengejaran berakhir saat mobilnya berhenti di depan jalan masuk mansion milik OJ di daerah Brentwood. Dia duduk di dalam mobil selama beberapa jam sementara Al Cowlings bernegosiasi dengan polisi. 2 jam kemudian, OJ keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumahnya untuk buang air. Kemudian, dia menelpon ibunya sambil minum segelas orange juice. Dia kemudian ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Nicole dan Ron. Temannya Al juga ditangkap karena dicurigai menyembunyikan buronan. Pada tanggal 7 Juli 1994, saat persidangan, dia dibebaskan dengan uang jaminan sebesar 10 juta dolar dan sidang selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 22 Juli 1994. Saat itu, OJ mengaku 100% tidak bersalah. Selama dalam persidangan, ada banyak bukti yang memberatkannya. Dalam semua barang bukti terdapat DNA milik OJ. Baik di dalam sarung tangan maupun di topi ditemukan DNA serta rambut milik OJ, Nicole dan Ron. Begitupun di tubuh Ron dan Nicole terdapat DNA milik OJ. Termasuk di dalam mobil serta tapak sepatu OJ terdapat noda darah mereka berdua. Namun setelah menjalani 9 bulan persidangan, hasil keputusan sidang membuat semua orang syok ketika sang juri yang bernama Lance itu menyatakan OJ tidak bersalah. Hal ini terjadi setelah banyak ditemukan DNA yang berbeda pada barang bukti serta TKP yang telah terkontaminasi. Tim pengacara OJ yang dinamai Dream Team yang terdiri dari orang-orang kuat bekerja ekstra keras agar kliennya dibebaskan. Dan pada tanggal 3 Oktober 95, OJ pun dibebaskan. Namun 2 tahun kemudian, juri menemukan bukti jika OJ bertanggung jawab atas kasus tersebut. Akhirnya pada tahun 2007, OJ kembali menjalani persidangan. Namun, dia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. OJ hanya didakwa atas perampokan, konspirasi, dan penyerangan atas Nicole dan Ron. Dalam persidangan selama setahun, OJ divonis hukuman 33 tahun penjara dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 9 tahun. Meski dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, dia dinyatakan bertanggung jawab atas kasus hak gadai pajak senilai 20 miliar dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 33 juta dolar untuk kematian Ron Goldman serta pemukulan terhadap Nicole. OJ menjalani 9 tahun masa penjara di Lovelock Correctional Center di Nevada dan mengajukan pembebasan bersyarat di bulan Juli 2017. Dia dibebaskan pada tanggal 1 Oktober 2017. Saat ini, OJ tinggal di Las Vegas di bawah pengawasan pihak berwenang.
Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.